Aku injak ini ya. Maaf, maaf, maaf. Jangan bilang ibuku. Saya cari Bapak. Lausu, sudah berapa kali saya bilang? Kamu tidak perlu ikut saya. Nyonya menyuruh saya jemput Bapak. Saya telepon ibuku. Tuan muda. Tuan muda. Nanti pisangnya jadi terong. Habis cerita-cerita jadi haus ya? Cek. Mau jalan-jalan kemana? Aku mau ke kota besar, wujudkan impian. Impianku besar nanti jadi pengantin. Kalau impianmu apa? Impianku. Kerja di majalah ini. Kamu bisa baca? Tidak. Majalah LA. Majalah LA. Setiap kali lagi bad mood aja. Aku buka ya. Nanti kamu akan tahu kalau dunia ini banyak tempat belum aku kunjungi. Banyak orang belum aku kenal, tunggu aku jelajahi. Kira saja begitu. Gak ada yang perlu sedih. Nanti mood jadi bagus loh. Lihat semua orang di sini. Lihat cara mereka berpakaian. Buah merah. Buah merah. Bangun sekarang. Masih tidur? Bangun. Buah merah. Buah merah, buah merah. Sangshu, kamu lihat buah merah? Tidak. Ibu, jangan khawatir kalau aku pergi. Buah merah. Kakak, boleh lihat? Bisa kok. Maling. Dia curi dompetmu. Dompetku benar-benar hilang. Keluarkan dompetmu. Cewek, aku bukan pencuri, jangan ngaco. Aku lihat kamu ambil dompetmu tadi. Kasih dompetmu. Lihat, aku tunjukkan. Kayaknya enggak. Aku lihat kamu simpan dompetmu tadi. Kamu gak perlu minta. Dompetnya gak ada padanya. Iya, aku nggak bawa dompet. Aku bukan pencuri. Kalian berdua nggak boleh pergi. Aku tahu kalian komplotan. Dompetnya pasti ada padamu. Keluarkan dompetmu. Nona, kamu salah. Aku gak kerja sama dia. Keluarkan dompetmu. Aku lihat. Aku gak peduli. Kenapa aku harus tunjukkan dompetku? Ya kamu buktikan. Kenapa takut keluarkan dompet? Nona. Menurut hukum pidana Republik Rakyat Tiongkok, pasal 243 ketentuan. Membuat fakta palsu dan menjebak orang lain. Menyebabkan penyelidikan pidana terhadap orang lain. Keadaannya serius. Akan dihukum penjara maksimal 3 tahun. Atau penahanan. Akibatnya sangat parah. Akan dihukum penjara minimal 3 tahun maksimal 10 tahun. Mona, lupakan saja. Uang itu urusan kecil. Nggak benar mencuri dompet. Kamu ikut aku ke kantor polisi. Jalan. Berapa yang kita dapat? Abang kaya nih. Serahkan semuanya. Kalian bertiga makin keterlaluan. Awas ini, bekerja sama dengan polisi. Aku malu harus menangkapmu. Kalian asyik ya mencurinya. Kami cari nafkah hidup. Ikut aku ke kantor polisi. Cerita apa yang terjadi. Cepat. Jalan. Santai saja. Terima kasih. Maaf. Tidak apa-apa. Betul sekali. Saya kasih kartu nama saya. Kalau ada apa-apa, hubungi saya. Terima kasih, Pak Viva. Anda pengacara. Keren sekali. Kayaknya saya pernah lihat gaun ini di mana ya? Bagus nggak? Gaun ini buatan saya sendiri. Polanya juga saya yang desain sendiri. Mundur. Jangan lari, tunggu saya. Biarkan saya injak. Maaf. Jangan bilang mama saya. Jangan.
Saya terlambat banyak. Saya pergi dulu. Senang bertemu denganmu. Lain kali kita ngobrol lagi. Terima kasih. Hei, Mama. Saya datang. Saya butuh kamu lakukan satu hal. Bisa siapkan setelan jas untuk saya. Untuk malam ini. Gaya nggak penting. Yang penting rapi. Pak Xie. Pak Xie. Warm snow. Warm snow. Warm snow. Luar biasa. Saya luar biasa. Saya tahu. Saya tahu. Oke, nomor kamu berapa? Nomor saya 136.827. Itu saja. Saya kasih nomor saya. Kita kontak lewat telepon saja. Oke. Aida, bagaimana tadi? Bunga dan sampahnya sudah siap semua. Cucu ketiga. Bagaimana lampu dan stereonya? Sudah, semuanya. Panggil wartawannya masuk setelah 5 menit. Baik. Baik. Adik Bunga, lihat, kita sudah sampai. Aku selalu berpikir, aku lahir di hari dan bulan yang sama. Pasti ada takdir yang terlibat. Akan menyatukan aku dan rumah ini. Frasier. Aku datang. Akhirnya tiba juga. Frasier, aku datang. Maaf, Nona. Apakah Anda memiliki undangan? Lewat sini, Anda tidak bisa tinggal. Silakan. Maaf. Kita benar-benar di sini, bunga kecil. Percayakah kamu? Ini sangat indah. Oke, kamu di sini. Oke, terima kasih. Halo. Lingjie, aku tiba-tiba mendapat pengumuman mendesak dari TV satelit Xianyang. Sepertinya kamu harus melakukannya sendiri. Baiklah, saudara untuk jenius Ling Jie di telepon. Oke. Nona, ada yang bisa saya bantu?
Saya ingin ke belakang panggung mencari model Yesha. Lewat sini, silakan. Terima kasih. Urus sendiri. Sasha. Kamu tidak punya salsa, salsa pendek. Setidaknya aku sepupumu. Kamu punya rasa waktu tidak? Tidak lihat aku sibuk di sini. Kamu tahu berapa uang yang aku rugi dalam 1 menit? Ini dia. Bilang saja ya. Aku cuma membawamu masuk sebentar. Kenapa kamu berdesakan? Aku cuma membawamu masuk sebentar. Tolong cari rumah dan pindah secepatnya. Aku tidak ada hubungannya denganmu. Orang seperti itu tinggal bersama. Kamu bisa tenang, aku tidak akan bergantung padamu. Aku takut sudah lama tinggal bersamamu. Kecerdasanku jadi hilang. Salsa. Ada orang di luar mencari kamu. Siapa yang cari aku? Sasha. Tuan, apa Anda baik-baik saja, Tuan? Siapa dia? Kamu kenal dia? Aku nggak kenal. Tapi seharusnya aku fansnya. Dia terlihat sangat bersemangat melihatku. Nggak mungkin cantik. Yang lebih mematikan itu. Aku pergi. Ayo. Ada apa? Dia temanku. Ling Jie Cece. Lihat, salsa. Duduk sana. Sasha. Ya Sasha, ya. Melihat ya Sasha. Ambil napas dalam-dalam. Hirup. Hembuskan. Hirup dan hembuskan. Kamera bagus, kasih kameranya, kasih. Aku lihat ya Sasha, aku lihat. Kamera, aku foto kamu. Aku lihat ya Sasha, aku lagi foto kamu. Aku kasih kamu taksi. Hei, Vince. Kamu telat. Semuanya baik-baik saja sekarang. Ya, berjalan lancar. Oke, aku paham. Jangan khawatir, Direktur Utama. Bagus? Gimana? Nggak ada masalah. Hua, kamu traktir aku makan malam. Kamu ngapain? Aku pikir gaunnya bagus banget. Ya, kelihatan lebih bagus dari yang kamu pakai. Kamu dari media finansial? Aku bukan media. Bukan media. Kamu bisa jalan dan jalan. Tidak. Satpam. Oh, saya pakai. Baiklah, Strange. Susah banget ya diajak bergaul. Strange.
Hadirin sekalian, momen yang sudah lama dinanti-nanti akhirnya tiba juga. Sekarang, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Sambutlah sang Godfather yang memimpin di era modern ini. Presiden Grup Frasier, Xie Lesen. Ketua Xie dan istrinya memasuki ruangan. Sekarang, terima kasih, Ketua Dewan, untuk membuka sampanye untuk canape kita. Cepat jalan. Question. Dia pingsan. Ayo, ayo. Jangan syuting, jangan syuting. Hentikan syutingnya. Ayah. Ambulans, panggil ambulans. Permisi sebentar. Hati-hati. Semuanya, ayo, ayo, ayo. Tindakan dengan hati-hati. Hati-hati. Hentikan, hentikan. Terima kasih semuanya sudah menghentikan. Hentikan, hentikan. Hentikan, hentikan. Ini masih layak buat tempat tinggal orang? Kamu tanya dia pernah jatuh cinta nggak? Bicara. Akan ada pembicaraan. Karena aku sudah menemukan bagian terpenting dalam hidup. Tujuan dari sebuah hubungan. Yesha. Kamu pikir-pikir deh. Kalau aku bisa punya hubungan dengan Sasha, itu hal yang sangat membahagiakan. Nah, kalau dia putus sama kamu, itu hal yang sangat menyakitkan. Tapi bahkan rasa sakit karena diputusin itu, aku juga merasa sangat bahagia. Lalu kenapa dia putus sama dia? Dan kemudian kamu akan merasa bahagia. Pasti dong. Aku nggak cukup baik buat dia. Dia bakal dicampakkan. Setelah dia ngecampak aku, biar dia cari kebahagiaannya sendiri. Nanti dia bakal bahagia. Aku juga bakal bahagia. Siapa yang cek meteran air? Kamu aja. Lihat nih. Hau, hau. Aku penyewa baru. Nggak mungkin. Kami nggak nyari penyewa kayak gitu sesuai syaratmu. Jalan halo, halo. Kamu ngapain? Nggak mungkin salah sini. Kamu kelihatannya agak familiar. Kenapa kamu ngikutin aku dan siapa yang ngikutin kamu? Kamu ngapain? Jalan. Keluar. Aku penyewa baru. Howie, tolong keluarin cewek bunga ini. Namaku bukan Hua. Namaku Xia. Namaku Xiongbo. Kami nggak bakal kasih dia rumah kami. Kenapa? Yang itu. Nona, kayaknya kamu beneran salah. Aku pemilik rumah ini. Aku beneran nggak suain kamar ke kamu. Lihat tuh. Situs webnya jelas banget tertulis.
Aku baru transfer seminggu lalu. Ini bukti transferku, tolong dilihat. Nggak mungkin. Suaanku dipasang di jalan. Aku nggak pasang di internet. Nggak usah dilihat, tipu-tipu klasik. Foto palsu, alamat palsu. Kamu dikibulin. Terus gimana? Nggak ada duit, nggak ada tempat tinggal. Kasihan deh, waktu pertama kali kesini aku juga kena. Gimana kalau enggak? Aku pinjamin duit ongkos bis, kamu pulang dulu aja. Nggak. Aku baru aja sampai sini, nggak bisa gampang pulang. Atau kamu punya rumah buat disewain? Bisa kamu sewain ke aku? Aku pasti penyewa yang baik. Aku pendiam, hidup baru lagi. Nggak bakal merusak apa-apa. Sekarang masalahnya milik penyewa peliharaan atau enggak? Apakah kamu ingin menambahkan orang yang tidak sebuah kecil masyarakat? Kurasa dia mungkin mau. Bagaimana kamu bisa tidak sopan seperti itu? Linjia. Kurasa rumah ini ada kamar kosong. Kamar Howie seharusnya kosong, jika memang cocok. Gadis desa sudah masuk. Tunggu sebentar, apa yang kamu lakukan? Howie tidak pernah bilang kamar itu hanya untuk wanita cantik. Bukan itu yang aku maksud. Xiao Hua, apa yang kamu lakukan di sini? Aku sudah mencarimu seharian penuh. Apakah kamu baik-baik saja? Aku sangat merindukanmu, tapi penampilanmu terlihat kotor. Lihat itu, dia sedang bicara dengan mainan. Apakah kamu yakin mau menyewakan kamar itu padanya? Besok-besok mungkin dia bisa bicara dengan TV juga. Ya. Sudah cukup buruk orang Ling Jie sudah tertipu. Kita harus menolongnya. Howie, lihat penampilannya seperti ini. Kamu kan tahu kamu tidak mampu membayar sewa sendiri. Menurutku uang bukanlah masalah. Hanya merasa kasihan padanya. Terima kasih. Aku akan segera bekerja untuk mencari uang, kemudian membayar uang sewa. Terima kasih saya dan Xiao Hua. C. Ini persis yang terjadi di kamarku. Nona Yesha, aku sudah membereskan kamar ini sejak lama. Siapa yang suruh kamu mengacak-acak kamarku? Aku tidak pindah, aku hanya bisa masuk saja. Nah, sekarang kamu mengacak-acak barang yang sudah saya rapikan. Aku tidak bisa menemukannya. Kamu bilang kamu tidak bisa menemukan apapun. Astaga, sepatu cantikku. Di mana kamu menemukannya? Aku sudah mencarinya sejak lama. Sudah lama banget, kamu tahu kan? Ini adalah pasangan sepatu favoritku. Kupikir pencuri yang mengambilnya. Ternyata kamu yang membereskannya. Bukan urusanku, aku tidak menyuruhmu melakukannya. Jangan harap aku akan berterima kasih padamu. Kamu kan sedang cari apartemen. Lalu pindah dari sini, jadi aku tidak melihatmu dan tidak kesal. Lihat Xiao Hua. Ini adalah kamar sebelah kami. Mulai sekarang kita tinggal di sini. Kamu harus jadi anak yang baik dan bijak. Jangan lagi berlari-larian seperti hari ini, ya. Oke. Buah merah. Ayo sarapan. Dengar ya. Ini penemuanku yang baru. Xiao Long Bao buah manis. Isinya buah kering dan daging cincang. Lalu dikukus bareng. Enak banget. Kamu dewa makanannya. Sudah tahu kamu suka. Shen Qiang, ini buatmu juga. Dengar ya. Hobi terbesarku seumur hidup adalah masak. Kayaknya di kehidupan lalu aku koki. Kalau kamu gak mau lepas, nanti makan bareng kita. Kalau gitu, makanannya berapa? Aku bukan tipe yang makan minum sendiri. Nanti kalau udah punya uang, aku traktir. Enggak. Lihat, aku suka masak. Lebih suka lihat orang makan masakanku. Asyik kan kalau makan bareng rame-rame. Iya kan? Aku juga suka keramaian. Iya. Aku benci kesepian. Ling Jie, makan yuk. Ada cewek pakai baju bunga aneh. Nggak bisa makan. Ya sudah, kerja aja. Ayo kerja. Kamu bakal telat nih.
Beli makanan di jalan aja. Oke. Pagi. Ada apa ini semua? Ini waktunya ngechat di internet. Laudai. Bawa laporan ke sini. Aku berhenti minum obat. Apa ini? Semua siap-siap rapat. Ayo. Jangan makan, orang udah nunggu rapatmu. Perkenalkan, ini pemimpin redaksi baru kita. Namaku Suyan. Kedepannya mohon bimbingannya. Hari ini hari pertamaku kerja. Aku cuma bilang 3 hal. Pertama, senang bisa kerja sama dengan kalian. Semoga kalian juga begitu. Oke. Kedua, aku kasih kebebasan kerja penuh dan hak-hak. Asal tugasnya selesai tepat waktu. Aku nggak peduli soal disiplin dan absensi. Aku setuju. Mungkin nanti kita nggak perlu absen lagi. Nggak masalah. Ketiga, mulai hari ini, terapkan sistem pemutusan kontrak bulanan. Yang performanya terburuk otomatis keluar dari perusahaan. Aku nggak setuju. Rapat selesai. Lingjie, tunggu sebentar. Kamu bisa masuk sekarang. Kamu ya. Kenal ya kalian? Nggak kenal. Wen Sue, perkenalkan dirimu. Hai, aku Wen Sue. Kamu punya pacar. Wen Sue adalah pendatang baru favoritku. Lingjie, kamu dulu performanya kurang bagus. Sekarang aku kirim Wen Sue. Tambahkan 3 poin yang baru kamu buang tadi. Kami sebut itu sistem kerja. Kalau kamu buang lagi, aku janji lain kali aku yang buang kamu. Oke, ajak Wen Sue keliling departemen. Datang ke kantorku dalam 10 menit. Aku mau kasih kamu tugas khusus. Tugas apa? Jaminan itu tugas yang seru. Frasier. Kenapa grup Frasier dan majalah LA? Mereka nggak terima siapa-siapa. Gak masalah, aku sekarang makin dekat sama Frasier. Dapetin kerja dulu, cari duit dulu. Betul, Howie. Kamu nggak perlu kerja. Papaku sama mamaku takut aku nggak dapat kerjaan bagus. Kasih saja rumah ini ke aku. Biarkan aku hidup sebagai tuan tanah. Kamu punya banyak uang, bisa beli rumah sebesar ini. Bukan kayak gitu. Rumah ini dibeli dulu. Waktu itu harganya murah. Sekarang uang muka aja nggak cukup. Tapi malu aja bilang. Gaji bulanan aku aja nggak cukup bayar sewa. Orang tua harus bantu bayar. Jangan khawatir, Howie. Aku lagi cari kerja. Besok pagi pasti bayar sewanya dulu. Nggak usah, nggak perlu. Dah, Aku bantu kamu cari. oke. Kamu mau keluar? Aku antar ke halte bus. Iya. Udah siap. Siap lanjut ke mimpi.
Ada apa? Kerjaan ini bakal gagal. Batu Swian ini emang layak dijuluki master genosida. Katanya, genosida itu orangnya kejam banget. Penjualan tahunannya 100 juta kopi. Aku mau buat kolom baru. Namanya Gurita Hiburan. Terserah kalian berdua. Aku nggak peduli kolomnya apa. Terima kasih atas kepercayaan pimpinan redaksi. Barusan aku bilang, ini tugas yang seru. Sekaligus tantangan baru. Kalau beres, naik jabatan. Kalau gagal, keluar. Tantangannya apa? Aku mau rating hiburan Gurita ini. Jadi nomor 1 di industri dalam setahun. Itu naik lebih dari 10%. Halo, nama aku Summer Redfruit. Kamu bisa pergi sekarang. Aku lulusan kuliah, rajin dan pekerja keras. Aku, Syarat kamu nggak sesuai kebutuhan kami. Lihat ini, Master. Mahasiswa asing ini. Kalau kamu lihat ini, itu dokter. Ayo pergi. Selanjutnya giliran. Minum air dulu dong. Aku sudah akan bekerja di Frasier secepat ini. Itu karena anakku yang bertindak terlalu cepat. Aku tidak sabar lagi untuk menerima tantangan ini. Kuharap Lash yang luar biasa bisa menangani cedar itu. Dengan begitu kamu bisa istirahat lebih lama lagi. Aku yakin dia tidak bisa keluar selama dia sudah masuk. Femina baru mulai terbit belum lama ini. Untuk mencapai angka astronomis 100 juta eksemplar. Itu tidak mungkin. Aku percaya dia punya kemampuan itu. Tujuan ini bisa tercapai. Tapi kamu harus biarkan dia melakukannya. Biarkan dia melakukan apa yang dia sukai. Bukan begitu. Coba pikirkan. Dia akan melakukan pekerjaan sebesar itu. Itu butuh kerja keras yang sangat banyak. Jadi setelah dia berhasil melakukan keajaiban itu, dia akan mendapatkan rasa pencapaian yang sangat besar. Apakah dia masih mau pergi? Biarkan aku menunjukkanmu lingkungan umum di sini.
Oke, Terima kasih, manajer. Di grup Frasier, kami memiliki Elapina. Dan lebih dari 10 majalah lainnya, termasuk Modern Gentry. Saat ini bisnis periklanan kami sedang mengalami sedikit penurunan. Manager. Ini dari departemen periklanan kami. Ini adalah rapat rutin harian yang wajib diadakan. Biar aku kenalkan kamu ke mereka. Ini Sam, kepala departemen periklanan. Ini adalah asisten penerbit baru kita. Aku ingin kalian berkenalan. Hai Sam. halo, terima kasih banyak. Chris. Biar aku kenalkan kamu ke dia. Ini Chris, pimpinan redaksi majalah Elle kita. Ini adalah asisten penerbit baru kita. Aku ingin kalian berkenalan. Halo, Halo, aku Chris, terima kasih. Ini adalah kantor redaksi Fiona. Biar aku kenalkan kamu ke dia. Ini Bayu, direktur redaksi. Coba kenalan dulu aja. Ayo. Hei C, halo, aku Bayu. terima kasih banyak. Aku perkenalkan beberapa editor kita. Ini Ida. Marco Wangsin. Ogster. Hai, semuanya. Mulai hari ini, Xie sebagai asisten publisher bertanggung jawab atas penjualan Femina kita dan urusan umum lainnya. Selamat datang ya. Hei C, Aku tunjukkan kantornya. oke. Departemennya sangat ramping. Karena Femina kita unit baru, jadi SDM untuk sementara. Dibagi dengan majalah grup lainnya. Asisten publisher. Posisinya agak unik. Layanan umum. Itu yang ditangani. Aku ada pertanyaan. Ke depan kita dengerin siapa? Bayu atau Xie ya? Tempat kita sempit. Sekarang ada cowok baru masuk. Ya udah, Begini aja. ini kartu namamu. Hei C, Kalau ada masalah, bisa telepon aku kapan saja. maaf ganggu. Asisten publisher, Xie Yiping. Aku panggil dia lulusan kerja keras. Pintar kerja keras. Nih. Aku ada pekerjaan buatmu. Ini masa percobaan 3 bulan di supermarket. Setelah masa percobaan, bisa jadi pegawai tetap. Terima kasih. Aku akan kerja keras. Tunggu bentar. Aku agen di sini. Bertanggung jawab ke klien. Kamu harus menggadaikan KTP kamu. Dan deposito $500. $500? Jumlahnya terlalu banyak. Masih banyak? Kalau kamu rasa tidak sesuai, kamu bisa ganti pekerjaan. Selanjutnya, giliran yang berikut. Aku percaya bahwa ada keajaiban dalam hidup. Baru seharian penuh berada di kota. Sudah segini banyak hal yang terjadi. Aku sudah kenal begitu banyak orang. Aku pasti bisa mencapai tujuanku. Pernah bekerja untuk grup Frasier dan majalah Elle. Halo, Hai, pohon kecil. buah merah. Apakah itu kamu? Aku pikir kamu tidak mau aku lagi. Aku punya kabar baik untukmu. Aku sudah dapat pekerjaan. Itu bagus sekali. Ibuku, bagaimana keadaannya? Dia tahu kan saat aku pergi aku sedang marah. Ibu Bo baik-baik saja. Dia cuma sedikit sedih. Ngomong-ngomong, kamu tidak pernah telepon dia. Tidak pernah menghubungi dia. Bukan begitu. Aku tidak bisa. Aku takut dia akan menangis. Kapan kamu mau kembali? Aku belum bisa kembali sekarang. Aku akan menunggu sampai aku dapat kerja di majalah Elle. Setelah mimpiku terwujud, barulah aku akan kembali. Buah merah, aku merindukanmu. Bukan, dia sangat merindukanmu. Dia sudah sangat menantikan kamu kembali. Aku juga merindukannya. Tapi aku juga ingin melihat seberapa besar dunia ini. Pohon kecil, kamu harus menjaga ibuku dengan baik, ya. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Kamu harus hati-hati di luar sendirian. Kalau kamu tidak senang di luar sana, kamu saja pulang kembali. Kita semua menunggumu di rumah. Oke. Selamat tinggal. Pemimpin redaksi,
Masih ada beberapa foto lagi yang akan masuk beberapa hari lagi. Ini adalah informasi penjualan Femina yang kamu minta. Oke, terima kasih. Ngomong-ngomong, Himina adalah majalah mingguan. Ya, Kalau begitu, selalu bisa terjual 2 juta eksemplar per edisi. Dalam setahun akan melewati angka 1 miliar. tapi volume penjualan periode ini cuma 300.000 eksemplar. Sekarang sudah jam pulang kerja. Bisakah kamu berhenti mengikutiku? Berapa lama lagi kamu mau ngikutin aku? Kamu ini, Aku tidak bersama kamu. Aku tidak kenal siapa orang itu sekarang. kamu juga tinggal di sini ya? Dengar aku ya. Kita bekerja sama. Hidup bersama-sama. Itu sudah takdir kita bersama. Tidakkah kamu merasa beruntung hari ini? Aku tidak merasa begitu. Bagiku, ini disebut nasib buruk. Tai Sing masuk. Salju hangat. Kamu sudah kembali. Kamu punya uang gak? Aku kelaparan banget. Yesha, Siapa yang kamu kenal itu? Rekan kerjaku. sate kambingnya sudah siap. Ayo coba semua ini. Ini untukmu. Bagaimana sausnya? Enak nggak? Lalu apa lagi yang mau kamu makan? Yang itu, Sayap ayam dan udang jenis yang sama. Aku akan panggang lagi. Oke, panggang lagi. Kamu terlalu memperhatikannya, Sasha. Kamu bahkan tidak tahu dia tinggal sebelah kita. Aku tidak tahu. Sasha bilang dia baru pindah. Jadi kita akan sering melakukan ini nanti. Masuk akal. Hoye pandai banget masak. Aku baru coba makannya beberapa hari yang lalu. Aku kaget banget. Kukira dia dewa makanan. Hoye memang benar-benar ahli. Apakah menurutmu bintang-bintang di langit itu seperti hujan beku? Memang benar-benar mirip. Sebelum aku datang ke kota ini, aku nggak pernah mikir sisi ini bakal kelihatan secantik ini di malam hari. Tentu aja aku mikirin. Soalnya kota ini bawa semua mimpimu. Mulai sekarang, mau kamu lagi senang atau sedih? Kota ini semuanya tentang kamu. Jadi apapun yang terjadi sama kamu nanti, ini semua punyamu. Menurutku di kota ini, kayaknya apa-apa bisa terjadi. Anak muda kayak aku yang nggak punya apa-apa. Nggak jualan, nggak punya tabungan, nggak ada pengalaman kerja, nggak sekolah tinggi. Tapi tetap bisa dapat kerjaan. Justru karena nggak punya apa-apa, makanya banyak banget kemungkinannya. Kayak lagi di buku catatan kosong. Bisa tulis apa aja di situ. Anak baru yang nggak punya apa-apa, nggak selalu kayak yang lo bilang. Kedengerannya keren banget ya. Aku nggak nganggap lo anak baru. Lo kan pendidikannya bagus, tampangnya juga oke. Beda sama anak sekolah. Siapa yang anak SD? Nah itu dia. Aku udah gede secara fisik dan mental. Lo belum. Sebenarnya, kita semua anak baru sih. Karena kita semua anak baru. Ya udah, aku rasa tempat kita tinggal ini namanya. Gimana kalau sarang burung baru? Oke, aku setuju. Aku nggak ada masalah. Tapi harus pakai burungnya? Memangnya burung kenapa? Sarang burung sayur itu bagus banget. Kalian anak baru. Aku enggak. Tahu nggak sih, umur 16 tahun. Dan lo dapet. Juara kontes model super baru Cina. Iya Sa, semua orang bisa hafal. Udah,
Biar kita semua rayain Hongguo dapat kerja. Ayo kita rayain. Yao Shen resmi jadi fotografer khusus di Xianyang Satellite TV. Selamat buat Sasha. Kita semua emang ditakdirin buat hidup bareng. Bersulang. Hongguo kecil bangun pagi-pagi sekali. Pergi ke pasar dengan kain bermotif bunga di tangan. Aku tidak takut banyak orang jahat. Karena aku King Kong. Selamat pagi. Hongguo tidak mau tinggal setelah makan. Aku tidak makan. Aku mau pergi kerja. Sampai jumpa dan hati-hati di jalan. Selamat tinggal. Siapa yang berteriak di sana? Kenapa ribut-ribut dengan telur? Bukan aku. Tugasmu hari ini, tentang merapikan kotak-kotak ini. Lalu susun di rak dan ingat nomornya. Maaf, aku tidak bermaksud. Jangan bilang siapa-siapa. Ece. Kembalikan HPMU. Ayahmu sehat-sehat saja. Sudah tidak apa-apa sekarang. Betul sekali. Bagaimana kabar Wang Lei sekarang? Hari ini kamu kesini bukan untuk memberi aku posisi? Kami sudah putus. Kalian putus? Hari ini jangan bahas itu. Bahkan jika kamu tidak meneleponku, aku akan meneleponmu juga. Aku butuh bantuanmu. Baiklah, silakan. Aku akan bantu kamu apa saja. Aku ingin memintamu menjadi penerus grup Shambir. Beri aku wawancara. Ada apa? Aku bukan penerus semacam Frasier. Bukankah kamu bekerja untuk grup Siang Xie kemarin? Bagaimana kamu tahu? Kamu yang paling modern di negara ini saat ini. Calon penerus grup penerbitan. Ada gerakan apapun, dalam setengah hari lingkaran akan menyebar. Itu sebabnya kamu datang padaku hari ini. Mulai sekarang, aku akan terus mengikuti kamu. Kamu memang berhasil sampai ke stasiun TV. Aku mewujudkan mimpiku di kampus. Kartu nama baru. Kamu yang pertama mendapatkannya. Udahmu panas. Kalau sudah selesai, kamu bisa pulang. Kain celup tangan murni. Coba lihat sendiri. Kain celup tangan murni. Kain celup sendiri. Kamu celup semuanya sendiri? Iya, saya celup sendiri. Bisa lihat? Iya, iya. Kamu bagus, kok. Warnanya juga cocok banget. Terima kasih, terima kasih. Kamu juga suka ngecelup kain? Celana ini juga saya celup sendiri. Gimana? Bagus, kan? Iya, kayak nggak habis-habis ngecelupnya. Bisa nggak kamu datang ngecelupin buat saya? Bisa. Dengerin, ya. Celupin sampai wangi. Nggak bakal luntur dicuci. Polisi datang. Ayo. Cepat, cepat. Rekan-rekan, Pak polisi. Saya benar-benar tidak terima. Kebetulan aja lagi lewat situ. dengerin omonganmu sendiri. Mas, saya beneran gak jualan.
Saya cuma kebetulan lewat. Kamu denger nggak? Semua pedagang gitu bilangnya. Surat izin. Saya ada surat-surat perusahaan, tapi nggak bawa. Perusahaan gadai. Maksudku, kamu bisa bikin. Gimana percaya tanpa KTP? Jangan, Pak Polisi. Ya kayak saya, nggak kayak pedagang, kan? Ngerti? Nggak ada hubungannya sama pakaianmu. Dengar ya. Kalau nggak ada KTP, saya harus tahan kamu. Besok boleh, nggak? Perusahaan kami sudah tutup sekarang. Nggak bisa tanpa KTP. Ada cara lain nggak? Nggak ada. Pengacara, saya bisa telepon pengacara. Kamu punya pengacara. Ya. Kamu masih sering kontak sama teman sekelas dulu? Pokoknya tanpa kamu. Kamu. Maaf ya. Halo, yang mana? Sia Hongguo. Sia Hongguo itu siapa sih? Kamu yang pakai baju mewah itu. Terima kasih pengacaranya, dan tanda tangan. Maaf ganggu ya. Terima kasih, Pak Polisi. Jangan lupa bawa KTP kalau keluar. Iya, Pak. Terima kasih. Atau aku yang kena masalah? Gimana bisa keluar tanpa KTP? Nggak, kredensialku ada di perusahaan. Dan ada $500 di situ. Taruhan di perusahaan. Datang kami cari kerja. Bikin kamu senang. Oke, gitu aja. Kamu Sia Hongguo yang mati kemarin. Bawa teman cari kerja. Sini, Temanku pengacara. Dia mau tanya sesuatu. pengacara. Begini. Aku cuma mau ngobrol sama kamu hari ini. Tentang tingkat hukuman kejahatan penipuan. Sesuai pasal 266 KUHP. Menipu banyak properti publik atau pribadi. Dihukum penjara maksimal 3 tahun. Penahanan atau pengawasan. Ditambah denda atau sendiri. Jumlah besar atau sifat serius. Dihukum penjara minimal 3 tahun maksimal 10 tahun. Dan dikenakan denda. Sifat sangat serius, jumlah sangat besar. Dihukum penjara minimal 10 tahun. Atau seumur hidup. Dan dikenakan denda serta sita properti. Selain itu, perusahaan manapun tidak boleh dengan alasan apapun menahan kartu identitas karyawan. Kamu tahu ini? Aku nggak tahu. Nah, bisa tolong kembalikan KTP manusia? Dan kembalikan depositnya padanya. Ya, tidak masalah. Kamu tunggu aku. KTP Nona Sia mulai kemarin. Selama ini ada di laci. Tidak bergerak. Selalu di situ. Benar. Tepat 500. Sekarang aku tak perlu khawatir naik bus. Ayo pergi. Dan jangan pernah lagi. Halo. Aku khusus berterima kasih. Aku ada sesuatu untuk diceritakan. Aku tahu ada perusahaan sedang masa percobaan. Menipu deposit mereka. Benar. Nanti aku kirimkan alamatnya. Lebih kurus sedikit bagus. Sasha, Mau bunuh siapa? bukan aku. Kamu baik-baik saja. Bukan apa-apa kamu. Permisi sebentar. Kalau ada stereo yang bisa putar musik dansa. Ya. Sebesar ini.
Menurutmu, sekarang masih ada yang pakai stereo kuno begitu? Kamu urus saja. Sudah selesai. Aku beli yang baru, nanti aku tukar denganmu. Baiklah, Sungguh, kamu ngapain di sini? aku tidak suka dilihat orang saat menari. Terima kasih. Kalau begitu, dadah. Apa yang terjadi? Kamu bisa perbaiki barang. Ya, Bagus sekali. Tutup toilet. yang ini. Lalu kerannya. Bocor. Maaf, lalu ada gagang pintu. Salju yang sangat hangat. Aku ingat. Kalian berdua saling kenal. Bus. Iya, dia seniorku di kampus. Ini. Halo, namaku Lingjia. Terima kasih banyak. Anak SD saja baik. Mengenal pewaris grup Frasier. Pewaris Frasier. Tuan Xie, kau adalah pewaris Frasier. Aku bahkan mengganti pintunya. Terima kasih banyak. Seharusnya ada sesuatu. Aku akan ambilkan air. Jangan terlalu baik. Itu tidak merepotkan, sungguh. Tidak apa-apa. Biarkan aku buatkan air. Tidak apa-apa. Aku akan naik ke atas untuk masak. Kau tinggal sendiri. Kurasa kau tidak sering masak. Kalau begitu jangan terus-terusan makan mie instan. Kalau tidak bisa berhenti, kau bisa naik ke atas makan bersama kami. 3 kali sehari. Berapa sih harga makanannya? Tidak ada uang. Tidak ada uang. Kamu baik sekali. Kalau begitu aku bisa hemat banyak untuk makan. Sasha, bagaimana pendapatmu tentang pria yang bisa masak? Tidak begitu bagus. Menurutku pria. Pertama-tama, ini poin terpenting. Harus kaya. Dengan uang, bisa beli rumah besar, beli mobil bagus, dan bisa masak sendiri. Yang terbaik adalah anak orang kaya. Itu Sasha. Aku akan masak dulu. Sudah tertulis. Jadi baik. Baiklah, aku beruntung. Rezeki dan keberuntungan. Maksudmu apa? Serem loh. Lihat tuh. Tekan batu di atas kata-katanya. Seperti memberi kejutan ke Red Fruit. Dari mana dapat cara ini? Dari internet. Katanya manjur. Dikasih kejutan yang lebih gede. Dia udah cukup terguncang kali ini. Lagi-lagi sindikat penipuan. Semacam polisi. Seru banget. Kalau aku, udah takut pulang ke rumah. Nanti aku kasih yang gede. Tapi sebenarnya, Red Fruit, kamu orang asing di sini. Beneran? Kota besar ini nggak sebersih kampungmu. Kamu cari kerja dan jalan-jalan di luar. Hati-hati. Shen Qiang. Kamu pikir dia langka banget. Di mukanya tertulis 3 kata. Gampang ditipu. Aku nggak boleh gampang percaya. Ada lagi. Ya Hongkuo. Kalau bukan karena hari ini, aku datang tepat waktu. Bisa jadi parah banget. Mungkin KTP Enius. Udah dipakai orang lain secara ilegal. Bisa-bisa kena gugatan. Makasih, pengacara. Panggil aja Red Fruit. Kita semua sebaya.
Panggil aja aku spesial. Extraordinary. Kamu khawatir sama hal buruk di masyarakat. Itu terlalu baik. Menurutmu kamu perlu lihat lebih banyak bagian-bagian baik dunia. Lihat lebih banyak keindahan. Ini penerus Xiangxie yang seharusnya dilakukan. Pertama, aku ulang lagi. Aku nggak akan ambil alih Frasier. Kedua, menurutku, untuk menjaga dunia tetap hidup, kita harus kerja keras melawan kejahatan. Itu prinsipku. Pandangan yang luar biasa. Pintunya. Pintu kamar mandinya. Apa? Pintu toiletnya hilang. Pintunya. Pintunya. Gimana kita mau ke kamar mandi tanpa pintu? Iya, pintunya. Iya, pintu kamar mandinya. Luar biasa ya. Aku bikin kita makanan ya. Jadi gimana? Ke kamar mandi? Boleh. Bagaimana kalau kita, para cewek? Aku pasang dinding untukmu. Maaf ya. Kamu butuh ukuran lebih besar. Gimana kalau ini? Ambil kasur dan tutupin. Oke, oke. Siapa yang jago? Baru-baru ini kamu. Baiklah, silakan. Jangan. Oke, Aku belum masuk. kamu benar-benar kesal ya. Ayo. Sudah, di sana. Kamu nggak boleh di luar. Shen Qiang. Oke, kamu yang urus. Tempatnya angker. Toiletnya rusak, kasurnya enggak ada. Buka dan lihat. Jangan salah. Enggak bisa lihat sekarang, enggak bisa. Buah merah, kamu yang urus. Oke? Sekarang ada masalah apa lagi? Keran airnya enggak ada. Ayo masuk lihat. Si gendut. Sekarang aku baru tahu. Gimana caramu memperbaiki ini untukku? Kamu nggak merasa aneh? Pintunya hilang. Dan kursi toiletnya. Lalu ada kerannya. Kalau dia pencuri, Aku juga berpikir begitu. Luar biasa. Kamu coba ini. Enak. 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 Tidak. Kasih ke Wensui. Dia duduk jauh dari makanannya. Cece. Luar biasa. Kamulah penerus Xiangxie. Kamu benar soal tren modern ini. Pandangan dan pendapat apa yang kamu punya? Jujur saja, aku di sisi modern dan trendy. Tidak terlalu paham. Misalnya iklan ini. Ini iklan tas kulit. Menurutku tidak perlu. Masukkan begitu banyak elemen. Syuting saja tasnya. pandangan ini yang kudukung. Luar biasa. Fashion modern tak bisa dimakan. Fashion modern bukan makanan. Tapi kalau tak ada tren modern, banyak orang tak perlu makan, seperti aku. Kamu bisa makan di tempatku. Wanita bukan wanita hanya dengan cukup makan. Wanita butuh rumah untuk tinggal. Mobil, baju bagus. Kamu paham? Bukan begitu? Luar biasa. Ya, memang begitulah. Aku punya hal abstrak seperti tren modern. Tak ada konsepnya. Malah sesuatu yang digital dan normatif. Aku akan lebih yakin. Makanya kamu suka jadi pengacara. Karena kamu tak tertarik tren modern. Makanya aku jarang baca majalah fashion modern. Biasanya cuma baca buku hukum. Jangan buru-buru pergi. Tunggu sebentar. Hongguo, terima kasih undang aku makan.
Sama-sama. Kapan-kapan boleh datang kalau suka. Oke. Hati-hati di jalannya. Masalah khusus ini masih harus merepotkanmu ya? Sekarang kamu cuma mikirin kerja aja. Dulu waktu sekolah, kamu yang paling juara belajarnya. Sekarang kerja lagi yang nomor 1. Kerahkan semua kemampuanmu. Wensue lagi kacau. Kita pindah. Tuan rumah baru telepon aku. Katanya anaknya mau nikah. Minta kita kosongin kamar buat rumah baru. Terus cari rumah baru. Aku nggak ada duit. Cari cara. Warm Snow, ada kamar gratis di rumahku. Mending pindah ke tempatku aja. Iya. Makasih banyak. Kami pikir-pikir dulu. Oke, kalau gitu aku pergi dulu. Bye-bye. Ngapain lihatin aku? Makasih banget kalau menarik buat kamu. Aku nggak tahu. Jangan kira aku nggak lihat. Jujur aja. Kapan kamu gabung sama kami? Makasih banyak ya. Raja Berlian ini. Raja Berlian apaan sih? Apalagi ketua klub pengamat bintangku. Cuma lebih tinggi 1 tingkat dari aku. Sesederhana itu. Kok baru dengar sekarang? Aku nggak perlu ambil cowok yang aku kenal. Nanti aku ceritain semuanya. Artinya kamu nggak tertarik sama dia? Kasih ke aku. Nggak, dia bukan punyaku. Kalau gitu aku kejar sendiri. Aku sarankan jangan. Kamu sanggup nggak? Aku lakukan ini buat kamu. Kamu sepupuku. Aku nggak mau kamu jadi pecundang. Bercanda aja. Sepupumu, pesonaku. Tapi ini bom atom. Setelah kita pindah ke rumah khusus, aku sama khusus, kita hidup bersama siang dan malam. Pasangan pangeran dan putri yang sempurna. Saat kita adakan pernikahan dan kirim undangannya. Aku akan kasih hadiah besar untuk Mak Comblang. Siapa bilang kita pindah ke rumahnya? Dia yang undang kita. Maaf, aku nggak mau pergi. Kalau gitu kamu pergi sendiri aja. Dia nggak bakal setuju kalau kamu nggak ikut. Ternyata kamu bukan cuma narsis, tapi juga punya kesadaran diri. Pemimpin redaksi, grup Frasier, selalu mendukungku. Aku tahu itu. Jadi gimana caranya dia berterima kasih untuk berita luar biasa ini? Coba tebak. Pendatang baru lawan senior, siapa yang menang ya? Siapa yang menang? Ayo dukung yang baru.
siapapun yang menang. Wen Sui ini cukup tangguh. Aku suka beritanya kalau sampai sana. Wen Sui, kamu bikin edisi khusus ucapan terima kasih. Iya. Percaya diri aja, pasti bisa. Ada. Oke, kalau gitu sudah selesai. Maksudmu pemimpin redaksi? Dia bisa tampil di berita bareng pers Sydney. Dia bisa ngomongin berita apa aja. Nggak sesuai aturan. Gimana kita kerja nanti? Di sini nggak ada aturan. Siapa yang mampu, dia yang lakukan. Kamu aneh banget sih. Bisa ngomongin berita apa aja. Kalau kamu anggap aku berat sebelah, aku akan ubah pekerjaanmu. Kamu yang jemput dia. Indikator apa? Rating nomor 1 di industri dalam setahun. Atau kita keluar. Minggir dong, aku mau keluar. Nggak mungkin. Kak Sasha, makanan di sini enak banget. Beneran enak, sumpah. Pasti dong. Ini restoran barat kelas atas. Biasanya cuma artis yang makan di sini. Kak Sasha, hari itu di upacara besar grup Scamore. Kami saudari-saudari ini benar-benar ingin membela kamu. Itu saja. Kalau bukan karena Tina muncul hari itu, kami pasti akan membuatnya malu. Kalian semua saudari baikku. Cukup setia. Dia yang dingin itu. Dia sangat buta. Apa peran Ikbice? Kalau bukan karena pujian, dia bukan apa-apa. Itu saja. Tidak ada dada, tidak ada pinggang. Sayang sekali bajunya. Bukan tugasku menutupi kesalahanmu. Sasha, kamu kenal sutradara Zhang Jian? Sutradara Zhang yang menang penghargaan bulan lalu. Keluargaku punya saudara. Dia di pihaknya. Sebagai perancang kostum. Kudengar dia akan mulai produksi drama baru. Tidak kekurangan pemeran utama wanita. Aku seharusnya bisa. Mereka bilang kalau aku main, pasti akan terkenal. Iya, kakak Sasha. Kalau nanti kamu jadi terkenal, jangan lupa saudari-saudarimu. Tentu saja. Kalian juga akan dapat rezeki nanti. Maaf merepotkan kalian untuk pesanan. Aku akan. Aku gesek kartuku. Bisa dapat poin pakai kartu. Ayo pergi. Minta faktur. Terima kasih, Paman Zhai. Pasti, Sasha datang untukmu. Sutradara Zhang Jian ditelepon. Terima kasih. Kalau gitu aku duluan, Sasha. Apa? Kakak Sasha akan ganti nama. Dipanggil Yesang Selebriti. Dipanggil Yesang Selebriti. Kalau gitu aku duluan, Sasha. Dia pergi. Bye-bye. Bye. Mari kita panggil dia Sasha. Dia yang bayar. Pria terkenal tak boleh malu pada dirinya sendiri. Sudah lama sekali. Untuk hiburan, baca lebih banyak majalah dan dengar musik. Kaset hari ini. Cece. Aku tunjukkan ini. Seperti buah merah. Tampilannya bagus. Tapi tak secantik buah merah itu. Buah merah akan lebih cantik darinya. Matamu masih normal. Hanya buah merah yang boleh di atas leher. Bukan di bawah leher sama sekali. Dan selera berpakaiannya. Itu ada di kepalaku. Artinya kamu memikirkannya. Jangan hina aku. Bagaimana mungkin aku suka anak sekolah Kirdio? Sangat merusak citraku. Citramu memang selalu buruk. Mungkin ini efek positif untukmu. Susah untuk melepaskannya.
Kamu lihat itu. Ini selera Ling Jie. Mau makan malam-malam ini? Jangan, Jangan. Dia bilang tidak. apa ini? Setiap wajah menangis. Itu jumlah kali dia menolakku. Kamu punya semangat juang. Kak Sam. Lama tak jumpa. Bagaimana kabarmu belakangan? Biasa saja, sama seperti dulu. Kak Sam, kita tidak benar-benar bertemu hari ini. Kita harus bicara. Aku datang dan pergi. Kak Sam. Masih kamu. Di masa kejayaan kami, masih tak bisa menandingi Frasier. Hanya bisa bertahan di posisi kedua. Kamu sangat baik. Kudengar kamu banyak kerja belakangan. Industri ini punya banyak pemain hebat. Mana? Sam serius banget. Semuanya teman lama. Aku beneran mau nangis buat lo. Ini jelas grup tren modern. Gimana caranya biar mahasiswa hukum yang ambil alih? Semua orang di industri ini tahu. Lo udah jatuhin separuh dunia Champs and Shells. Xie Lei's hand ini terlalu pilih kasih. Gak itu cuma karena nama Xie. Terus serahkan seluruh grup ke dia. Setidaknya pikirkan perasaan lo sendiri. Jangan dengerin rumor di luar. Xie Dong cuma mau anaknya datang dan belajar dari Frasier. Belum sampai ambil alih. Pak Xie kesehatannya sangat baik sekarang. Mustahil pensiun sekarang. Kita udah kenal lama banget. Lo adalah lawan terbesarku. Dan orang yang paling aku hormati. Serius. Pemain hebat kayak lo. Di perusahaan yang gak punya visi besar. Mubazir. Di masa kejayaan kita, pasti bikin lo berusaha keras. Aku jadi wakil lo. Ide bagus tuh. Aku ada urusan, duluan ya. Lain kali kita lanjutin.